partisipatif semua pihak. Ini kerja nyata, bukan janji semata. Pagi sampai malam kerja, libur pun tetap siaga. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin, kepastian hanya. Ayo buat sertifikat. Kami informasikan kepada seluruh hadirin yang berada di lokasi acara untuk dapat menempati tempat duduk yang telah ditentukan, karena acara akan segera dimulai. Dan dimohon selama acara berlangsung untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak. Terima kasih. Mari sini, sertifikatkan tanahmu agar hidup lebih sejahtera. Ikut PTSL, pastikan subjeknya, pastikan objeknya. Pasang batas tanahmu, partisipatif semua pihak. Ini kerja nyata, bukan janji semata. Pagi sampai malam kerja, libur pun tetap siaga. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin, kepastian hanya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin, kepastian hanya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin, kepastian hanya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya, lancar jaya, lancar jaya. Mari sini, sertifikatkan tanahmu agar hidup lebih sejahtera. Ikut PTSL, pastikan subjeknya, pastikan objeknya. Pasang batas tanahmu, partisipatif semua pihak. Ini kerja nyata, bukan janji semata. Pagi sampai malam kerja, libur pun tetap siaga. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin, kepastian hanya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Selamat datang
Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Sofyan A. Jalil. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi media, para staf khusus, Gubernur Papua atau yang mewakili, Gubernur Papua Barat atau yang mewakili, Gubernur Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, Kepala Kantor Wilayah BPN seluruh Indonesia beserta jajaran, para tenaga ahli Menteri ATR Kepala BPN, Bupati Wali Kota, serta para pimpinan Forkopimda seprovinsi Papua, seprovinsi Papua Barat, dan seprovinsi Nusa Tenggara Timur, para penerima sertifikat, dan hadirin yang telah bergabung melalui Zoom meeting dan live streaming YouTube Kementerian ATR BPN. Selamat datang kami ucapkan dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat secara virtual di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut kita dengarkan laporan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua, Bapak John Wycliffe Aufa APTNH. Untuk Papua, selamat pagi untuk Jakarta, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang saya hormati, Gubernur Papua, atau dalam hal ini diwakili oleh Asisten 3 atau yang mewakili, yang saya hormati Pangdam atau yang mewakili, Gubernur Papua Barat atau yang mewakili,
Gubernur Nusa Tenggara Timur atau mewakili dan saya hormati Kakanwil Papua Barat, Kakanwil Nusa Tenggara Timur, dan Forkopimda Kabupaten Kota maupun dan Kepala Kantor Pertanahan seluruh Papua dan penerima sertifikat PTSL. Pertama-tama kita wajib panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan rahmat-Nya dan kita sampai hari ini dapat berkumpul di sini dalam rangka penyerahan sertifikat yang dilaksanakan secara daring dan masyarakat menghadiri secara fisik di tanah Papua, Papua Barat maupun di NTB. Hadirin yang saya hormati, pada hari ini dalam kegiatan penyerahan sertifikat PTSL, kami pusatkan di Kota Jayapura sebagai ibu kota provinsi dengan dihadiri oleh seluruh kepala kantor pertanahan Provinsi Papua dan perwakilan penerima sertifikat masing-masing kantor pertanahan yang telah hadir di tengah-tengah kita dengan jumlah 78 orang perwakilan masyarakat dari 12 kantor pertanahan setanah Papua. PTSL adalah program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang sejak Presiden Jokowi digagas untuk pelayanan kepada masyarakat dengan memudahkan seluruh pelayanan pertanahan dan pendaftaran tanah di seluruh Republik Indonesia. Provinsi Papua, kami jajaran ATR BPN di Provinsi Papua dari 12 kantor pertanahan, di tahun 2021 ini situasi pandemi COVID, kami mendapat jatah 4.450 sertifikat dengan persentase 99,98% terhadap target SHT sejumlah 4.458 yang sudah diserahkan di daerah pada saat 17 Agustus dan UPA sejumlah 2.093 sertifikat dan yang akan diserahkan pada hari ini sejumlah 2.193 sertifikat PTSL ditambah dengan redistribusi sebanyak 500 sertifikat. Sisanya masih dalam proses penyelesaian dengan jumlah ini, maka kami dari tahun 2017 sampai dengan 2021 telah menyelesaikan sejumlah 133.020 sertifikat produk PTSL sehingga total bidang tanah yang telah terdaftar adalah 471,215 bidang dari total perkiraan jumlah 1.103.638 bidang atau 42,7% yang diharapkan bisa diselesaikan di tahun 2025. Dengan program PTSL ini akan meningkatkan PAD atau pendapatan asli daerah melalui BPHTB yang meningkat dari tahun ke tahun, dan saya laporkan tahun 2020 ini perolehan BPHTB se-Provinsi Papua adalah 42,6 miliar dan tahun 2021 ini meningkat menjadi 63,85 miliar atau 42,6%. Hal ini menjadi positif untuk perkembangan dan kemajuan pemerintah daerah, baik kabupaten kota dan provinsi Papua pada khususnya. Hadirin yang kami hormati, dalam penyelesaian target program-program strategis nasional di Provinsi Papua, banyak kendala dan hambatan yang kami dapat ditemukan di tanah Papua. Dari luas wilayah 31,4 juta hektar, hanya 2 juta hektar luas APL yang dan tidak lebih dari 7% total wilayah yang bisa kita sertifikatkan. Jadi banyak kampung-kampung, pemukiman masyarakat tanah Papua, di seluruh tanah Papua, orang Papua punya tanah ini seluruhnya berada di dalam kawasan hutan dan orang Papua juga tinggal di pinggiran kawasan. Jadi sekitar 84% berada di situ, 4-85%. Dan kendala yang berikut, seluruh tanah Papua tidaklah tanah tidak bertuan, jadi seluruhnya tanah adat atau tanah ulayat
orang Papua. Ini jadi kendala dan yang perlu kita selesaikan selain sertifikat PTSL. Jadi perlu kehadiran pemerintah dalam hal ini untuk pemetaan batas-batas tanah ulayat, tanah adat, supaya investor dan pemerintah membangun di tanah Papua tidak bingung datang bertemu dengan siapa. Dan ini kami perlu perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain itu, kami berada di dalam wilayah 5 wilayah adat. Nah, hari ini kita berkumpul di wilayah Tanah Tabi. Mungkin itu saja sambutan dari kami. Dengan penyerahan sertifikat hari ini, kami harapkan bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Dan sertifikat selain PTSL, bukan PTSL saja, ada redistribusi, ada aset-aset TNI, Polri, pemerintah, itu juga kita dengan program pemerintah sekarang wajib semua dan disertifikatkan. Termasuk yang masalah wajib juga kita selesaikan. Demikian dapat kami sampaikan, dan harapan kami sertifikat ini bisa membawa kesejahteraan dan untuk pembangunan tanah Papua dan Indonesia yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat, Bapak Freddy A. Kolintama, ST, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Papua dan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, Bapak Ibu pejabat pimpinan tinggi media, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Bapak Ibu staf khusus, staf ahli dan tenaga ahli menteri, yang kami hormati Bapak Bupati Manokwari, Bapak-bapak Wali Kota dan Bupati seprovinsi Papua Barat, Forkopimda Provinsi dan Kabupaten Kota, para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional se-Indonesia, para pejabat administrator seprovinsi Papua Barat, Papua dan Nusa Tenggara Timur, para penerima sertifikat dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini patutlah kita menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya karena rahmat anugerahnya kita boleh melaksanakan acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat hari ini bersama-sama dengan Provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur. Bapak Menteri yang kami hormati, izinkan kami melaporkan bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat membawahi 10 kantor pertanahan dengan 3 kantor perwakilan. Luas wilayah Provinsi Papua Barat sekitar 9,7 hektar, dan dari luas tersebut 91% adalah kawasan hutan dan sisanya masuk dalam areal penggunaan lain. Dalam APL itu masih ada juga 4% masuk dalam areal peta indikatif penghentian pemberian izin baru. Dengan kondisi tersebut, Provinsi Papua Barat terdapat 726.666 bidang tanah dan sebanyak
335.454 bidang sudah terdaftar, sekitar 46%, sehingga masih ada 53,9% yang masih menjadi tugas kami untuk mendaftarkan tanah tersebut sampai dengan tahun 2025. Pada tahun 2021, target pendaftaran tanah sistematis untuk Papua Barat semula sebanyak 20.000 bidang dan PBT sebanyak 26.980 bidang. Namun karena adanya revisi optimalisasi anggaran, maka berubah menjadi EHT sebanyak 18.747 bidang dan PBT 16.840 bidang. Realisasi sampai saat ini baru sebanyak 76 bidang atau kurang lebih 69,74%. Dengan PBT yang sudah 96%. Proyeksi kami penyelesaian SHT sampai dengan 2021 sebanyak 90,40%. Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati, pelaksanaan PTS masih mengalami kendala, antara lain masih terdapat pemilik tanah adat, pemilik tanah ulayat yang enggan untuk mensertifikatkan tanahnya dan melepaskan tanahnya untuk masyarakat lainnya. Di samping itu juga masih terdapat sengketa-sengketa kepemilikan, baik sengketa batas tanah ulayat dan sengketa batas pada umumnya. Ada lokasi-lokasi APL yang di beberapa kabupaten kota masuk dalam wilayah peta indikatif penghentian pemberian izin baru. Akan tetapi berkat dukungan masyarakat, pemilik tanah adat, pemilik tanah ulayat, dan juga pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkaitnya, permasalahan tersebut kami dapat minimalkan. Pada kesempatan ini kami sampaikan permohonan dukungan juga khususnya dari pemerintah Provinsi, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Wali Kota, Bupati, untuk dapat mendukung kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap, khususnya dalam kebijakan pembebasan atau pengurangan BPHTB terhadap masyarakat peserta PTSL. Karena memang di Papua Barat belum ada kabupaten kota yang memberlakukan pembebasan atau pengurangan BPHTB bagi peserta PTSL. Pada saat ini sertifikat yang akan diserahkan di Provinsi Papua Barat sejumlah 7.060 bidang dan akan diserahkan secara bersama-sama di 9 kabupaten kota yang mengikuti kegiatan ini bersama-sama dengan Bapak Menteri. Dan hadir di dalam penyerahan secara simbolis sebanyak 155 perwakilan penerima sertifikat yang dibagikan secara simbolis oleh Bupati, Wali Kota, dan juga oleh Bapak Wakil Gubernur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami, Pak Menteri, untuk mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, mulai dari kepala kampung, kepala kelurahan, kepala distrik, Bupati, Wali Kota, dan Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, beserta jajarannya, yang telah membantu Kanwil BPN Provinsi Papua Barat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kota se-Papua Barat dalam melaksanakan program PTSL. Ini yang bisa kami laporkan. Selanjutnya mohon arahan dari Bapak Menteri, dan senantiasa kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami boleh menyelesaikan sebagian tugas kami di 2021. Tolong menolong jadi kebiasaan yang baik dalam bermasyarakat. Sertifikat yang telah kami berikan semoga kelak dapat bermanfaat. Pasir Putih Raja Ampat, terima kasih dan salam hormat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, dan selamat siang. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut kita dengarkan laporan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Yakonias Swalalayo SH.MH. Yang kami hormati, Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Sekjen, Dirjen, dan Bapak Ibu Dirjen yang kami hormati, Bapak Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama pimpinan Forkopimda yang hadir pada saat ini, Bupati, Wali Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya menyapa teman-teman, rekan-rekan kerja saya di Provinsi Papua dan Papua Barat dan seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Indonesia. Yang berbahagia Bapak Ibu penerima sertifikat. Singkatnya Bapak Ibu hadirin yang hadir pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya dan karunia-Nya kita semua masih diberikan nikmat sehat untuk melaksanakan panggilan tugas yang mulia dalam melaksanakan sertifikasi hak atas tanah untuk masyarakat, dan hari ini kita akan menyerahkan kepada masyarakat di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas gempa bumi yang terjadi di utara Pulau Flores, khususnya Flores Timur, Kabupaten Sika, Kabupaten Lembata, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, di mana semua kami doakan semoga teman-teman sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Menteri yang kami hormati, dapat kami laporkan bahwa program strategis nasional di 22 kabupaten kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2021 sesuai target, yaitu 82.952 bidang sertifikat yang terdiri dari redistribusi tanah 11.913 bidang, realisasinya 9.940 bidang. Lintas sektor 7.545 bidang, realisasinya 4.706 bidang. BMN 227 bidang, realisasinya 420 bidang. Konsolidasi tanah 200 bidang, realisasinya 200 bidang. Pendaftaran tanah sistematis lengkap 62.362 bidang, realisasinya 52.306 bidang. Jadi total telah diselesaikan sebanyak 67.381 bidang. Jumlah sertifikat yang sudah diserahkan kepada masyarakat sebanyak 6.942 sertifikat, sedangkan sisa sebanyak 60.439 sertifikat siap diserahkan. Bapak Menteri yang kami hormati, dalam pelaksanaan kegiatan program strategis nasional, banyak hambatan dan kendala yang kami alami. Yang pertama, masalah klaim tanah adat
tanda suku oleh masyarakat suku. Yang kedua, tanah-tanah masyarakat yang sudah dikuasai itu masih berada dalam kawasan hutan. Yang ketiga, batas wilayah administrasi desa atau kelurahan yang belum pasti. Dan yang terakhir, masyarakat merasa keberatan atau merasa berat dengan biaya patok dan meterai. Barangkali ini mungkin ada solusi untuk mempermudah sehingga masyarakat tidak dibebani dengan biaya patok dan meterai. Karena memang selama ini kami kesulitan untuk melaksanakan pendaftaran tanah sistematis lengkap maupun redis. Persoalannya cuma masalah patok yang dibiayai oleh masyarakat, begitupun juga meterai. Ini yang mungkin kami harapkan kira-kira ada solusi untuk penyelesaian beban dari masyarakat. Yang berikut Bapak Menteri yang kami hormati, pada hari ini akan diserahkan sertifikat kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2021 sebanyak 46.792 sertifikat, dari realisasi sebanyak 52.306 sertifikat, adapun sebanyak 5.514 sertifikat telah diserahkan kepada masyarakat. Untuk itu, pada kesempatan ini kami mohon kepada Bapak Menteri yang terhormat untuk berkenan memberikan arahan dan menyerahkan sertifikat tanah secara simbolis yang dilakukan secara virtual kepada 340 orang penerima sertifikat dari 22 kantor pertanahan kabupaten kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik yang ada di Kota Kupang maupun di kabupaten-kabupaten yang lain. Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada dukungan yang luar biasa dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, sehingga kegiatan pelayanan pertanahan yang bersifat strategis dapat berjalan dengan lancar dan tidak kurang satu apapun. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Atas kesediaan Bapak Menteri, kami haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Santi, 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 Om. Hadirin yang kami hormati, berikut kita ikuti sambutan Gubernur Papua. Dalam hal ini diwakili oleh Analis Kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Ibu Insinyur Marta Mandosir, MSI. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya hormati, mendahului sambutan Gubernur yang saya akan bacakan, permohonan maaf dari Pak Gubernur juga Pak Sekda yang tidak bisa hadir, dan sebetulnya Pak Asisten 3 yang ditunjuk, namun beliau juga sedang menyelesaikan ada beberapa hal terkait dengan Pemkab Mimika, sehingga saya tadi malam ditelepon dan tadi pagi saya mengambil sambutan untuk hadir di tempat ini lalu menyampaikan sambutan Gubernur. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menyimak sambutan Gubernur yang akan saya bacakan buat kita semua pada kesempatan yang baik ini. Yang terhormat Ketua Majelis Rakyat Papua atau yang mewakili, yang terhormat Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang terhormat Bupati Wali Kota se-Tanah Papua, yang terhormat anggota Forkompimda Provinsi Papua, yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua beserta jajaran, yang terhormat penerima sertifikat, serta hadirin yang berbahagia. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Saya mengajak kita untuk
senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan karunia-Nya kita masih diberikan kekuatan, kemampuan, serta kesehatan yang baik secara lahiriah dan batinnya, sehingga dapat menghadiri acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Provinsi Papua tahun 2021 oleh Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia secara virtual. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan instruksi Presiden Jokowi melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL, pemerintah daerah Provinsi Papua bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Papua berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyukseskan program PTSL. Dan pada kesempatan kali ini sudah tadi dilakukan penyerahan sertifikat tanah untuk masyarakat Papua oleh Menteri ATR, Kepala BPN Republik Indonesia yang dihadiri oleh Satker BPN, yaitu 1 kantor Kanwil dan 12 kantor pertanahan kabupaten kota. Penyerahan sertifikat ini diikuti oleh perwakilan dari kabupaten kota di Papua dengan jumlah 2.693 sertifikat. Mudah-mudahan data ini sinkron dengan yang dilaporkan oleh Pak Kakanwil tadi. Tentunya hal ini merupakan suatu kebahagiaan bagi masyarakat Papua, mengingat dengan adanya sertifikat ini berarti status kepemilikan juga bernilai, status kepemilikan tanah yang kita miliki saat ini sudah jelas. Lebih dari itu, sertifikat ini juga bernilai guna sebagai modal bagi masyarakat untuk bisa membuka usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun saya berpesan kepada masyarakat Papua agar dapat mempergunakan sertifikat ini dengan bijak. Hadirin yang berbahagia, pemerintah daerah Provinsi Papua sangat mendukung program PTSL ini. Meskipun pelaksanaan program PTSL di Provinsi Papua belum berjalan dengan mudah dan masih banyak tantangan yang dihadapi, namun sebagai mitra pemerintah daerah, kami melihat Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Papua telah berupaya semaksimal mungkin untuk terus menyelesaikan apa yang menjadi hak atas sertifikat yang harus dimiliki oleh masyarakat. Untuk itu, pemerintah Provinsi Papua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Papua dan beberapa stakeholder yang terlibat atas sinergisitas dan kerjasama yang telah terjalin baik selama ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, saya menambahkan sedikit dari sambutan gubernur ini.
bahwa apa yang tadi dilaporkan oleh Bapak Kakanwil, yang mana sejak tahun 2017 sertifikat-sertifikat ini telah diselesaikan dan terus akan menjadi urusan dari kementerian dan juga semua kantor pertanahan yang berada di wilayah kita untuk membantu masyarakat agar kepemilikan tanah-tanah mereka itu menjadi jelas. Dan mari kita juga sebagai masyarakat agar membantu pemerintah melalui kementerian maupun kantor pertanahan untuk bisa menyelesaikan sesuai dengan target waktu yang sudah direncanakan, yaitu akan berakhir mungkin pada tahun 2025. Bagaimana dilaporkan oleh Kepala BPN tadi. Dan apa yang menjadi persyaratan-persyaratan yang perlu kita penuhi, sesegera mungkin kita persiapkan dengan baik, sehingga ketika kita mengajukan apa yang menjadi hak-hak kita atas tanah, itu bisa sesegera mungkin dilayani dan secepat mungkin juga bisa terselesaikan pada waktunya. 2025 sudah hampir dekat dan sekarang kita akan masuk pada tahun 2022, berarti kurang lebih ada sekitar 3 tahun ke depan kita harus berjuang bersama untuk menyelesaikan sertifikat sesuai dengan periode kepemimpinan dari Presiden kita Bapak Joko Widodo. Demikian yang bisa saya sampaikan dan juga menjadi tambahan dari penyampaian kami tadi. Kiranya sambutan gubernur hari ini yang sekalipun singkat, tetapi juga menjadi perhatian kita semua agar apa yang menjadi cita-cita kita semua, khususnya masyarakat Papua, masyarakat asli Papua, dapat memperoleh hak-hak tanahnya dengan baik dan dapat dipergunakan sebijaksana mungkin. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Gubernur Papua, Lukas NMB, SIP, MH. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan terima kasih. Tuhan memberkati. Sekian. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita ikuti sambutan Gubernur Papua Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur Papua Barat, Bapak Muhammad Lakotani, SH, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Bapak Haji Sofyan Jalil. Yang saya hormati Gubernur Papua atau yang mewakili, Gubernur Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat. Yang saya hormati Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, staf khusus dan tenaga ahli Menteri ATR Kepala BPN. Yang saya hormati Bupati Manokwari, Wali Kota dan Bupati se-Papua Barat yang hadir secara virtual. Yang saya hormati pejabat administrator di lingkungan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat. Yang saya hormati para penerima sertifikat dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita naikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita semua dapat melaksanakan kegiatan penyerahan sertifikat tanah dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Menteri dan hadirin yang saya hormati, kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atas pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat di Provinsi Papua Barat
melalui kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Provinsi Papua Barat. Pembagian sertifikat ini bagian dari stimulus bagi perekonomian rakyat di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir saat ini. Karena dengan sertifikat ini, rakyat berkesempatan mendapatkan akses permodalan. Oleh sebab itu, yang telah menerima, saya menyampaikan ucapan selamat. Silakan Bapak Ibu gunakan sertifikat ini secara bijaksana dan tanahnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau mau dipakai untuk jaminan pinjaman, hitung dengan baik, hitung dengan benar. Jangan dipakai untuk hal-hal yang konsumtif semata. Akan menyulitkan dalam pengembalian uangnya nanti. Akibatnya bukan hanya sertifikat hilang, tanah juga bisa ikut hilang. Ini yang sama sekali pemerintah tidak inginkan. Bapak Menteri, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tanah Papua menjadi salah satu wilayah yang berpegang teguh pada aturan-aturan adat, di mana salah satunya dengan tanah hak ulayat. Konflik yang sering terjadi di tanah Papua disebabkan oleh adanya konflik batas wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat, di samping konflik tentang kepemilikan suatu hak ulayat. Hal ini menjadi keunikan dan tantangan dalam pengurusan tanah yang terkait dengan proses pengukuran, pemetaan, pendaftaran, dan penerbitan sertifikat. Terlebih, tanah Papua ini memiliki tanah kawasan hutan yang sangat luas. Untuk itu, harapan kami ada perhatian khusus dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional untuk bidang-bidang tanah yang berhubungan dengan objek tanah masyarakat hukum adat atau penata usahaan hak ulayat masyarakat hukum adat dengan memperhatikan kearifan lokal yang ada di tanah Papua. Bapak Menteri, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Bapak Menteri, Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat beserta jajarannya, dan para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota se-Papua Barat yang telah melaksanakan program pendaftaran tanah dengan baik, walaupun dengan berbagai macam kendala yang dihadapi. Semoga niat baik ini terus berjalan lancar, harapannya tidak ada satupun tanah yang tidak tercatat, sehingga mengurangi persoalan yang berkaitan dengan hukum pemerintah daerah, kami ulangi, yang berkaitan dengan hukum, dan pemerintah daerah akan mendukung kinerja atau kerja-kerja yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional. Untuk itu sekali lagi, kami mengucapkan selamat kepada para penerima sertifikat. Kami ingatkan kembali, manfaatkanlah sertifikat tanah tersebut dengan baik untuk menjadi nilai tambah bagi keluarga. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa meridhoi setiap langkah dan niat baik kita untuk membangun bangsa dan negara kita, membangun dan meningkatkan taraf kehidupan daripada masyarakat kita dengan memanfaatkan tanah yang mereka miliki. Terima kasih. Salam. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Andes Yosef Naisoi, MM.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, saya kasihi Bapak Menteri ATR, Kepala BPN Republik Indonesia. Yang saya hormati Gubernur Papua atau yang mewakili. Yang saya hormati Wakil Gubernur Papua Barat. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Wali Kota Kupang, Bapak Bupati Kupang, dan para Bupati se-Nusa Tenggara Timur, Ketua DPRD Kota Kupang, Ketua DPRD Kabupaten Kupang, pimpinan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, para pejabat sipil TNI dan Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda, para penerima sertifikat, segenap insan pers dan media massa, singkatnya undangan hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, marilah tak henti-hentinya kita menundukkan kepala kita dan menengadahkan hati kita dan tangan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas ridho dan berkat-Nya, maka pagi hari ini sampai siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara penyerahan sertifikat hak atas tanah di Nusa Tenggara Timur oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional. Bapak Menteri, kami juga puji Tuhan, alhamdulillah kemarin baru ditimpa gempa, tapi puji Tuhan, alhamdulillah tidak mengalami tsunami. Oleh sebab itu, sekali lagi kita mengucapkan puji Tuhan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sebagai pemerintah Nusa Tenggara Timur, kami menyambut baik program sertifikat massal melalui PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap. Program ini dicanangkan Bapak Presiden sejak tahun 2017, saat ini terus digencarkan oleh BPN jika terbentuknya desa, kabupaten, kelurahan lengkap benar-benar terwujud di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagaimana laporan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nusa Tenggara Timur menargetkan terbentuknya Provinsi NTT yang lengkap pada tahun 2024, tentu amat banyak manfaat yang dapat kita peroleh. Antara lain, sertifikat yang diterbitkan memberi kepastian hukum penguatan dan kepemilikan tanah, meminimalisir pemasaran tanah, terutama terhindarnya tumpang tindih penguasaan. Ketiga, melalui program pemberdayaan masyarakat, yaitu pembangunan jalur akses bagi pemilik tanah, baik menyangkut permodalan, pemasaran produk, ataupun pembinaan secara teknis, kepemilikan sertifikat tanah dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan pemiliknya. Kemudian, informasi tentang subjek dan objek seluruh bidang tanah tersedia secara lengkap, apalagi penyediaan datanya saat ini sudah bersifat digital dalam pelayanan bersifat online, memungkinkan pemenuhan kebutuhan informasi untuk berbagai keperluan dapat dengan cepat diperoleh, baik untuk kepentingan pembangunan, investasi, pengadaan tanah, maupun juga untuk kepentingan pertanahan dan keamanan negara. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini pula, saya mengharapkan jajaran Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya agar teruslah bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Selain bekerja benar dan menciptakan tertib administrasi dan hukum pertanahan, yang tidak kalah pentingnya adalah dapat menutup ruang bagi para mafia tanah dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan. Perlu pula diperhatikan tentang sertifikat tanah-tanah aset pemerintahan daerah yang merupakan atensi dari Komisi Pemberantas Korupsi. Saya menghimbau kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, lakukan kerjasama dengan BPN untuk menginventarisasi dan identifikasi kembali tanah-tanah yang merupakan aset pemerintah daerah ataupun aset negara. Hadirin yang saya hormati, kepada seluruh masyarakat perwakilan penerima sertifikat,
dari wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang yang saat ini berkesempatan hadir bersama saya di ruangan ini. Saya ucapkan selamat bersyukur untuk berkat di hari ini. Gunakan sertifikat tanah sebaik-baiknya dengan penuh kebijaksanaan untuk hal-hal yang produktif. Juga dan pelihara baik-baik tanah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Juga yang tak kalah pentingnya adalah menjaga sebaik-baiknya sertifikat tanah yang dimiliki. Hadirin yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Marilah kita jadikan momentum penyerahan sertifikat ini sebagai tonggak untuk menyatukan gerak langkah kita guna semakin merapatkan barisan dalam rangka bersatu padu dalam rangka melaksanakan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga Tuhan Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati segala usaha dan karya kita melalui semangat NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita simak bersama sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Sofyan A. Jalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang saya hormati Bapak Wagub Papua. Penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di 3 provinsi yang tadi telah kita dengarkan. Program pensertifikatan tanah ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kepastian hukum dalam bidang pertanahan. Kita tahu banyak sengketa tanah di berbagai daerah dan masyarakat selama ini juga sulit mendapatkan sertifikat kalau kemudian mereka ingin mensertifikatkan tanahnya. Oleh sebab itu sejak tahun 2017 atas perintah Bapak Presiden kita meluncurkan program pendaftaran tanah sistematik lengkap. Tujuannya adalah untuk mendaftarkan seluruh tanah. Sehingga kalau seluruh tanah terdaftar, apalagi tersertifikat, maka diharapkan di konflik atau sengketa akan berkurang. Kemudian masyarakat yang memerlukan modal bisa menggunakan sertifikat sebagai jaminan. Seperti itu diingatkan oleh Bapak Gubernur Papua Barat dan juga Bapak Wagub dari NTT, kalau Bapak dan Ibu-Ibu, sertifikat itu surat berharga, bisa digunakan untuk cari modal, tapi hati-hati saja. Jangan sampai nanti gara-gara ada sertifikat, kemudian mendapatkan uang dari bank digunakan untuk yang tidak produktif. Yang kedua, dengan sertifikat ini masyarakat akan mengetahui luas tanahnya, batasnya, kemudian tanah tersebut biasanya bisa mempunyai nilai yang lebih baik. Oleh sebab itu, di berbagai daerah masyarakat sangat senang dengan program pensertifikatan tanah ini. Saya yakin juga di 3 provinsi ini sama kondisinya. Tapi tentu karena wilayah kita sangat luas, berbagai daerah punya tantangan tersendiri. Di Papua dan Papua Barat, tantangannya adalah sedikitnya tanah yang diklasifikasikan sebagai area penggunaan lain. Sebagian besar tanah di Papua dan Papua Barat masih status kawasan hutan.
Kami tentu tidak bisa mensertifikatkan tanah yang masih status kawasan hutan. Walaupun kenyataannya di beberapa tempat banyak yang sebenarnya kalau lihat lapangan tidak lagi ada hutannya, tapi statusnya masih kawasan hutan. Masalah ini sedang diselesaikan oleh Kementerian Lingkungan. Pelayanan pertanahan sehingga masyarakat yang memerlukan pelayanan pertanahan bisa kita layani dengan lebih baik lagi. Tadi Bapak Wagub mengatakan yang merupakan komitmen pemerintah juga yaitu mendaftarkan aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, oleh perusahaan daerah dan lain-lain. Itu adalah juga merupakan tanggung jawab dan tugas yang kami siap membantu. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, penataan aset ini penting karena di masa lalu, karena aset tidak didaftarkan, tidak disertifikatkan, menjadi sengketa. Menjadi sengketa dengan masyarakat, menjadi sengketa dengan orang yang menduduki aset tersebut. Bahkan banyak aset kemudian hilang. Oleh sebab itu perlu ini kita daftarkan. Kemudian terakhir saya pikir terima kasih sekali kepada pemerintah daerah, baik Pak Gubernur. Sertifikat itu bisa terselenggarakan sertifikat tanahnya. Kami tidak bisa membiayai dari APBN karena itu terutama adalah tersebar di seluruh Indonesia dan aset itu karena kalau aset APBN tentu harus diaudit. Lalu sebab itu kepada masyarakat dibebankan biaya prasertifikat, materai, kemudian patok dan beberapa biaya lagi yang menyangkut administrasi di kelurahan atau desa itu harus dibayar oleh masyarakat sendiri. Jika pemerintah membantu maka akan memudahkan. Karena kita tahu semua Bapak dan Ibu sekalian
manfaat apabila tanah telah terdaftar dan bersertifikat akan jauh lebih besar, baik untuk pembangunan, baik untuk tata ruang, ataupun berbagai kebijakan pemerintah ya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah menerima sertifikat, saya ucapkan selamat, jaga sertifikatnya baik-baik, dan mudah-mudahan sertifikat itu memberikan manfaat kepada kita semua, terutama Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang telah menerima sertifikat tersebut. Terima kasih, semoga Tuhan selalu menunjukkan kita dan memberikan rahmat atas segala kerja baik dalam rangka memberikan kesejahteraan yang lebih baik. Hadirin yang kami hormati, untuk mengungkapkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Fisal Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan saya memandu doa ini secara agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, dimohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, secara virtual. Kami mohon ya Allah, semoga acara ini senantiasa diselubungi barokah dan ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha memelihara, kiranya Engkau berkenan memelihara seluruh tanah air dan bangsa kami, agar kami dapat terus melanjutkan pembangunan untuk memperkuat ketahanan nasional. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, limpahkanlah taufik dan hidayah-Mu kepada para pemimpin kami dalam melanjutkan perjuangan untuk rakyat, sehingga terwujudnya hari esok yang lebih baik dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur di bawah lindungan dan ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua kehilafan dan dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami, serta berikanlah ampunan, pahala dan kesabaran bagi saudara-saudara kami di wilayah NTT dan sekitarnya yang baru saja Engkau uji dengan musibah gempa. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan jauhkan negeri tercinta kami dari musibah lainnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan demikian selesai sudah rangkaian acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat secara virtual di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah bergabung melalui Zoom meeting dan yang menyaksikan melalui live streaming YouTube Kementerian ATR BPN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Selanjutnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional berkenan meninggalkan Zoom meeting. Mari sini, sertifikatkan tanahmu agar hidup lebih sejahtera. Ikut PTSL, pastikan subjeknya, pastikan objeknya, pasang batas tanahmu, partisipatif semua pihak. Ini kerja nyata, bukan janji semata, pagi sampai malam
piagam. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin, kepastian hanya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin, kepastian hanya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin, kepastian hanya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya, lancar jaya, lancar jaya.